Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-mukarram para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, dan insyaallah disambung dengan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kita sama-sama cintai, anak kita generasi penerus agama dan bangsa. Alhamdulillah, sebagaimana disampaikan oleh protokol tadi, malam ini alhamdulillah malam yang ke-26 kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita di siang harinya melaksanakan ibadah shaum dan pada malam hari kita melaksanakan sholat Isya berjamaah dan dilangsungkan insyaallah dengan sholat tarawih. Yang mana sholat tarawih ini, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hanya ada pada bulan Ramadan. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur juga kita sampai malam ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan serta nikmat iman dan Islam. Salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya kelak beserta anak keturunan kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, yang mana ada saatnya harta, pangkat, jabatan anak turunan kita tidak mampu membantu kita. Dikala itulah hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita lah yang menemani kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering disampaikan oleh para ulama kita bahwasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup ini ibarat seperti mimpi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mungkin ibu-ibu pernah bermimpi mendapatkan emas. Pernah, Bu? Pernah, sering kali. Sering ya? Atau pernah bermimpi mendapatkan uang yang banyak? Sering. Dibuat di bawah bantal, dibuat di bawah tilam. Ketika bangun tidur, cepat-cepat buka tilam itu atau bantal tersebut, ternyata isinya tidak ada. Pernah nggak, Bu? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu juga hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hakikat dari kehidupan ini. Hakikatnya semua kita ini mimpi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Presiden mimpi, gubernur mimpi jadi presiden, mimpi jadi gubernur, mimpi jadi bupati, mimpi jadi camat, mimpi jadi datuk penghulu, mimpi jadi Pak Puan. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mimpi kita jadi orang kaya, mimpi kita jadi orang miskin. Kapan hakikatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ketika kita terbangun di dalam kubur kita masing-masing nanti, barulah kita sadar ternyata hidup kita seperti mimpi Bapak Ibu. Mana pengawalku? Mana istanaku? Yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau presiden mana pampres yang mengawal kemana saja pun pergi seorang presiden, bahkan ke WC Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dijaga pampres di depan WC. Jadi ketika bangun
ternyata sudah berada di dalam kubur, itu semua tidak ada lagi. Makanya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesempatan yang mulia ini mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan di malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, tepatnya pada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di penghujung akhir Ramadan itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyibukkan waktu mereka di dalam masjid, baik malam hari maupun siang hari. Malam harinya mereka beriktikaf di masjid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita beriktikaf? Kita latihan hati sebelum mati Bapak Ibu. Sebelum kita tidur nanti di dalam kubur kita, coba kita latih dulu tidur di masjid. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidur di masjid, tidur beralaskan apa adanya. Nah, jadi ibu-ibu pun iktikaf juga, tapi jangan iktikaf di masjid tuh. Iktikaf di mana tempat sholat yang ibu lakukan di dalam rumah. Jadi jangan kalau penghujung Ramadan itu usahakan jangan tidurnya di kamar. Kalau selalu tidur di kamar bukan iktikaf lagi namanya, tapi istrikaf. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba sholatnya di tempat musola kita. Nah, sholat di sana, kemudian tidur di situ, bangun tengah malam, ajak anak-anaknya sholat. Bapaknya iktikaf di masjid. Apa fadilahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Fadilahnya dalam sebuah mafhum hadis Rasulullah SAW disebutkan mendapatkan dijauhkan dengan 3 farid. Farid yang pertama, jarak kita dengan api neraka adalah antara langit dan bumi. Jadi 3 kali lipat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari di penghujung Ramadan ini kita cari sibukkan diri kita untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar. Ya, nah, jangan sampai gara-gara malam ini terbagi 2 Bapak Ibu. Pertama malam Lailatul Qadar, yang kedua malam Lailatul Bakar. Nah, jadi banyak penghujung Ramadan ini menjelang Idul Fitri, banyak ibu-ibu yang disibukkan oleh Lailatul Bakar. Gara-gara sibuk membuat kue bakar, maka tidak lagi sholat tarawih. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu sangat merindukan 4 golongan manusia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalaulah surga merindukan kita, luar biasa Bapak Ibu. Karena kita merindukan surga tidak dapat. Tetapi kalau sudah surga yang merindukan kita, ini luar biasa. Yang pertama talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan. 1 huruf yang kita baca, maka Allah naikkan derajat kita 10 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan berlipat-lipat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Talil Quran yang pertama adalah yang selalu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi isi Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, hafizul lisan, yang selalu menjaga lidahnya, yang pertama untuk tidak membuka aib daripada saudara-saudara kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita. Jadi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW menyebutkan banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan hasil dari puasanya itu kecuali haus dan lapar saja. Maka jangan sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berpuasa tetapi kita tidak mempuasakan pandangan kita, tidak mempuasakan lidah kita, tidak mempuasakan hati kita. Jadi puasa itu tidak hanya menahan haus dan lapar, tetapi mempuasakan pandangan kita, mempuasakan lidah kita, mempuasakan hati kita. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa atau yang memberikan makan terhadap orang yang kelaparan, Bapak Ibu yang mengatakan Allah. Jadi fadilahnya kalau kita memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala orang yang kita beri berbuka tersebut, pahala puasanya kita dapatkan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang mengatakan Allah, yang keempat adalah wassaimin fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi hadirin Bapak Ibu yang mengatakan Allah, tidak ada jaminan bagi saya, bagi Bapak Ibu, apakah kita hidup lagi pada Ramadan yang akan datang. Maka Rasulullah sabdakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Di hadis yang lain Rasulullah sabdakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah salat-salat sunnah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, termasuk di dalamnya salat tarawih yang hanya ada pada bulan Ramadan. Kalau salat tahajud, hajat, witir, salat taubat, salat sunnah wudhu, Bapak Ibu yang melakukan Allah, ini bisa kita lakukan di bulan yang lain, Bapak Ibu yang melakukan Allah. Bapak Ibu, usahakan ketika kita sholat sunnah bangun tengah malam, jangan langsung sholat tahajud, Bapak Ibu. Apa amalan yang pertama? Kita laksanakan sholat sunnah wudhu. Ya, Bapak Ibu yang mengatakan Allah. Bilal, sahabat Nabi, seorang muadzin di Madinah, yang mana ketika dia azan, Bapak Ibu yang mengatakan Allah, ketika ada burung lewat, itu berhenti, Bapak Ibu yang mengatakan Allah. Jadi yang mendengarkan keindahan suara Bilal itu tidak hanya dari golongan manusia, tetapi dari golongan hewan-hewan maupun malaikat, Bapak Ibu yang mengatakan Allah turut mendengarkannya. Bahkan Bapak Ibu yang mengatakan Allah, ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, ketika naik ke surga, Bapak Ibu yang mengatakan Allah, dari surga Rasulullah SAW mendengar suara trompet Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sang muadzin, Bapak Ibu yang mengatakan Allah. Ketika Rasulullah SAW sudah selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj, maka Rasulullah memanggil Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan istimewamu? Karena sampai saya mendengar suara terompahmu di surga." Maka Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, amalan saya adalah apa yang engkau ajarkan kepada kami. Salah satunya adalah setiap Bapak Ibu yang mengatakan Allah, Bilal ini tidak pernah putus air wudhunya. Ya, buang air kecil, tengah malam, kadang-kadang kita Bapak Ibu yang mengatakan Allah, tengah malam jam 2 mau buang air kecil, kamar mandi, habis itu tidak wudhu. Walaupun kita sangat ngantuk, Bapak Ibu tidak melaksanakan sholat sunnah, minimal wudhu, Bapak Ibu. Jadi Bilal ini wudhunya selalu terjaga, kapan saja dan di mana saja. Jadi Bapak Ibu yang mengatakan Allah, usahakan sebelum sholat sunnah kita laksanakan dulu sholat sunnah wudhu. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua sholat taubat. Nah, kenapa? Karena semua kita berdosa, Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak berdosa. Sebaik-baik manusia adalah yang bertobat atas kesalahan dan dosa-dosanya. Kemudian baru kita laksanakan sholat tahajud, baru sholat hajat. Jadi Bapak Ibu yang mengatakan Allah, apalagi di bulan-bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin, karena doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita beribadah mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana fadilahnya seolah-olah kita beribadah 83 tahun atau lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kumpulkan kurang lebih 83 tahun. Kalau umur kita Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala sampai umur kita meninggal dunia, kita dapat beribadah 10 kali pada malam Lailatul Qadar itu, berarti umur kita seolah-olah sudah 830 tahun, hampir seumur dengan umur Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala,
ini hanya Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Jadi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama talil Quran. Jadi mari kita perbanyak Al-Quran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua anak kita belikan HP, sudahkah kita belikan mereka Al-Quran? Kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada di rumah kita Al-Quran itu kita pajakkan saja. Kenapa? Karena sayang membukanya. Karena itulah dulu mahar ketika menikah dulu. Jadi sayang untuk membukanya sebagai kenang-kenangan. Padahal tidak itu bukan demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Al-Quran itu adalah kita baca, kita pahami, kita hafal, kita dakwahkan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi menjaga lidah, kemudian memberi makan kepada orang yang kelaparan dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita fastabiqul khairat karena Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Rasulullah dan para sahabatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di penghujung Ramadan mereka pada menangis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena belum tentu mereka akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan umur kita dengan sebaik mungkin. Karena waktu harta yang paling berharga bukan emas dan permata, tetapi harta yang paling tinggi nilainya adalah waktu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Allah banyak bersumpah dalam Al-Quran tentang waktu. Wal asri wal duha wal laili wal fajri. Semua itu menentukan agar kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena kebahagiaan kita di dunia, apalagi kebahagiaan kita di akhirat yang kekal selama-lamanya, tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.